Yang lalu, peta suhu itu kan aku bilang itu pakai koreksi radiometrik yang TOA radians, ya kan? Nah, jadi kita buka dulu yang file koreksi radiometrik TOA radians. Yang formatnya HDR. Nih, band 10 sama band 11-nya. Yang HDR juga. Oke. Setelah ini udah selesai, kita sekarang mau lihat rumus brightness temperaturnya. Jadi setelah koreksi radiometrik yang tahap koreksi radiometrik yang TOA radians, itu kita lanjut ke brightness temperatur. Yang aku bilang itu. Nih, yang lalu kan aku bilang, ini dia. DN baru dia TOA radians, pembuatan peta suhu. Jadi peta suhu itu nanti outputnya ada dua, darat sama laut. Nah, yang lalu kan kita udah tahu radians nih, udah yang ini. Setelah yang itu, kita langsung lanjut ke brightness temperatur. Brightness temperatur itu rumusnya gimana? Ini T sama dengan K2 dibagi Ln, buka kurung K1 dibagi L ditambah 1 tutup kurung. Nah, T ini yang mau kita cari suhunya. Suhunya ini nanti satuannya Kelvin, jadi kita harus ubah lagi jadi Celcius. Kalau kita mau outputnya suhu dalam derajat Celcius. Nah, selanjutnya L itu tuas spektral radians. Kita koreksinya itu bakalan satu-satu lagi kayak yang lalu. Yang koreksi radiometrik yang radians lalu kan satu-satu juga kan. Nah, jadi nanti kita koreksi band 10 dulu, baru kita koreksi band 11 gitu. Jadi tuas spektral radians ini yang dimaksud band yang udah kita koreksi radiansnya. Oke. K1 di sini itu dilihat dari metadata. Metadata. Oke, kita buka dulu dia. Ini, lalu NV. Oke. Ini rumusnya. Selanjutnya kita buka metadata. Yang format MTL. Dia bagian paling bawah. Konstan. Ini dia yang bakalan kita pakai. Nih, bandmat. Nah, sebelumnya aku kan udah, kita kasih contoh aja deh. Aku mau manggil data sih, tapi ya udah dikasih contoh saja. K2, K2 di sini itu diambil dari ini dia K2 kan. K2 diambil dari metadata, metadata yang namanya K2 constant band. Nih. K2 constant band. Nah, pertama kita mau koreksi yang mana dulu nih? Aku mau koreksi yang band 10 dulu gitu kan. Mau koreksi yang band 10 dulu. Nah, untuk yang K2-nya berarti itu ini. 13 ini tempel dibagi sama LN. LN ini kalau di NV tuh nggak bisa. Jadi itu dia ditulisnya alok. Nah, dibacanya di NV itu alok. Buka kurung. K1. K1 itu nilainya K1 band 10. Ini kan K2 tadi yang 1321. Nah, sekarang dia bilang K1 yang 774. Kita salin. Ctrl V. Nih, dibagi L. L itu ini data yang mau kita koreksi yang band 10 atau band 11 gitu. Band 10 kan, kita tulis kodenya B10. Sebenarnya kodenya itu bisa apa aja. Cuman kan lebih bagus kalau dia sama ya. Jadi
ya nggak bingung gitu. B10 setelah selesai tutup kurung baru ditambah 1. Sama dengan ditambah 1. Nih kita add to list. Oke. Aku coba panggil yang aku udah pernah buat dari sini. Bandmap. Kelvin dulu deh. Kelvin lalu si ini dia rumus untuk ngubah si Kelvin jadi Celsius. Nih. Oke. Tadi kan aku buat yang bawah kan. Nih, oh iya buka kurung. Oke, yang di sini tuh harusnya ada buka kurung lagi, tutup kurung lagi. Kenapa? Supaya dia nggak kecampur sama yang depan ini kan ada bagi gitu. Ya, coba add to list. Ini kita hapus aja. Nah, sekarang kita mau koreksi yang BN10. Yang 1321 ini alok 774 ini. Yang band 11-nya sebelumnya kita cek dulu biar nanti kita tidak capek. Band 11 yang K2-nya itu adalah 1201. Nih K2. 1201 1142 benar. Alok benar. LN-nya jadi alok. 480 88 83 benar. Dibagi B11 ditambah 1 benar. Oke. Sekarang kita fokus ke aplikasi NV-nya. Nih bandmap B10 sampai dia muncul. Oke. Nih. Karena B10 yang mau kita koreksi jadi dia radians band 10, kita pilih tempat penyimpanan. Karena sebenarnya aku sudah mengerjakan. Baiklah, kita buat contoh lagi. B10. Nih, udah kita okein. Sekarang band 11-nya oke. Band 11, band 11, MIPA 11. Di tempat penyimpanan. D11 buka, kita okein. Nah, udah selesai. Lanjutnya, ini kan tadi di rumus katanya itu satuannya masih Kelvin kan? Di rumus mana nih? Nih, satuannya masih Kelvin. Jadi, si Kelvin ini harus kita ubah dulu jadi Celsius. Kalau outputnya mau derajatnya itu Celsius. Oke. Jadi, sebelumnya kita buka dulu nih cursor value. Ini namanya cursor value. Kita mau lihat suhunya dalam satuan Celsius itu berapa. Ini dia. B10-nya itu 300 derajat Kelvin. B11-nya itu 295 derajat Kelvin. Ini kalau satuannya dalam Kelvin. Nah, kalau satuannya dalam Celsius, rumusnya itu ini. B10 dikurang 273.51. Oke, kita okekan. Pakai yang band 10 yang mau kita ubah satuannya. Ini yang udah Kelvin tadi. Yang ini. Pilih tempat penyimpanan. Contoh B10 C. Ah, udahlah. Contoh aja. Nih. Udah. Kita lanjut yang band 11-nya. Ubah jadi Celsius.
pilih yang ini. Nih, dipilih tempat penyimpanan. Tuh contoh band 11. Kota oke kan. Nah, sekarang kita bakal lihat kursor value-nya lagi, nilainya itu. Dalam satuan Celcius, dia jadi kayak 21. Nih, 21 kan, yang bagian data. B11 ini, yang datanya 21 derajat. Nah, dia tuh bakal berubah-berubah. Di sini 25 derajat Celcius, dia 23 derajat Celcius. Pokoknya kalau panah ini kita gerak-gerakin, ini bakalan berubah-ubah. Nah, dari sini juga kita bisa lihat proyeksinya kita tuh udah pas nggak gitu. UTM zonanya udah pas nggak, WG84 ini. Ini dia. 23 derajat Celcius, 24 derajat Celcius. Jadi tuh nilai Celciusnya itu dilihat dari data bisa nih kan. Nah, setelah ini selesai, kita mau ngeklip ini. Ngeklip ini jadi darat aja sama laut aja. Caranya gimana kan? Kita mau pindah ke aplikasi ArcGIS. Sebelum itu kita ubah dulu format yang ini tuh jadi TIFF. Kenapa? Karena di bagian yang tadi datanya kita udah save itu nggak ada format TIFF. Nah, kalau aku mau buka di ArcGIS nanti tuh formatnya TIFF. Aku kasih lihat peta seluruh contoh tadi. Nih, dia tuh nggak ada yang formatif kan. Nah, jadi kita mau ubah dulu formatnya jadi TIFF. Jadi dari NV461 kita buka yang dia tadi satuannya udah Celsius. Kalau kita mau outputnya Celsius, tapi kalau kita mau Kelvin outputnya bebas. Tapi aku pakai yang Celsius. Yang semester lalu juga pakai Celsius. Open image file. Nih, buka yang tadi Celsius. Nih, aku mau yang band 10 dulu. Nah, untuk di NV46 itu yang formatnya file. Buka. Ini load band. Setelah itu file yang paling atas ini langsung save file as TIFF. Formatnya TIFF. Ini pilih yang mau kita ubah formatnya jadi TIFF. Okein. Ini pilih tempat penyimpanannya mau di mana. Maunya di sini. TIFF. Udah kita okein. Oke, udah selesai. Sekarang kita mau ubah yang band 11-nya jadi formatif juga. B11 ya ini. Buka yang format file. Ini pas kan yang ini. Load band. Oke, file yang paling atas. Save file as TIFF. Nah, karena kita mau ngubah yang band 10, band 11, jadi kita klik yang band 11. Oke, kita pilih tempat penyimpanan. Yap, sebenar sekali di sini. B11. Kita XX kan aja. Sekarang kita buka RMap. Ya, kita X kan aja NV-nya nih. Biar nggak berat. Ini rumus juga udah nggak penting. Oke. Nah, sekarang kita buka file yang formatnya TIFF tadi. Yang band 10 sama band 11-nya. Data suhu contoh, ini dia. Sama band 10. Oke. Setelah itu, kita buka juga file SHP yang pertama kali kita buat. Yang ada darat sama yang ada air. Nah, itu dia fungsinya. Kalau nggak salah di progres 1 Pak Wenang. Ini SHP dia yang ini yang darat sama yang lautnya. Kok astaga ngeblank. Nih yang perairan. Nih, ini yang airnya aja. Ini darat yang lain, kan?
kan ada darat lain kan. Nah, ini kita ambil darat yang PIU saja sama airnya saja. Jadi yang darat dia nggak bakalan ikut ke detect. Sekarang kita mau ngeklipnya. Gimana caranya? Pilih yang search. Kalau misalnya ininya nggak muncul, klik customize, toolbar, standar. Nih, standar yang ini. Nih, kalau aku matiin dia nggak ada kan, hilang. Nah, kita hidupin. Standar nih. Jadi deh, dia ada. Terus kita klik, baru ini extract. Extract by max. Searching. Ini bisa antara dua ini bebas, mau yang mana. Oke, kita pilih yang atas. Karena fungsi keduanya adalah ngeklik. Ngeklik maksudnya ngepotong gitu. Jadi input raster. Raster itu berarti yang tip. Aku mau yang B10 dulu deh. Kok nggak aku satuin dua-duanya? Oh, udah nggak apa-apa. Ini sama ini. Aku mau yang air dulu. Ini pilih tempat penyimpanannya. Tapi biasanya itu kan kalau misalnya kita pilih tempat penyimpanan terus kita ubah, itu kayak X gitu loh, jadi capek. Jadi aku milih biarin aja dulu gitu. Kita oke-okein dulu. Kita tunggu sampai dia checklist. Apa nggak mau ya dia? Oh, mau kok. Checklist berarti berhasil. Ini kita ubah dulu namanya, guys. Di sini. Ini B10 air. Biar kita nggak lupa. Selanjutnya kita buat lagi. Oh, kita cek dulu ya. Pas nggak dia air aja. Tada, pas aja. Selanjutnya kita mau yang B10 darat dulu. Jadi kita fokus B10 dulu. B10 tapi dia yang darat. Nah, kita okein dulu. Oke, anggaplah sudah. Agar ngecek. Ini yang B11 sekarang. B11. Yang air dulu deh. Selanjutnya B11 yang darat. Nih. Jadi setelah jadi oke, kan tadi kita nggak tahu kan kita nyimpannya di mana. Tadi itu berantakan. Nggak, kita pilih tempat penyimpanannya. Jadi caranya itu gimana? Ya udah kita ekspor aja dia. Nih B10 yang air nih contoh. Datanya kita ekspor data. Nih, pilih mau di mana tempat penyimpanannya. Contoh maunya di peta suhu. Itu kan. Ya, ini ubah namanya mau apa? B10 perairan. Perairan kelima. Save. Yes, ini mau nggak datanya dibuat di sini juga gitu. Oke, sudah. Kita hapus saja. Nah, ekstraktif ini tadi berarti yang darat. Coba ya. Kita cek. Kita cek. Nah, dia benar. Nah, ini berarti yang darat aja. Ini tadi namanya apa ya?
Yang barusan perairan, B10 perairan. Namanya kita salin. Darat. Oke, benar. Yes. Ini berarti kita hapus. Selanjutnya yang B11. B11 air. Udah. Selanjutnya B12. B12, B11 juga. Tapi yang darat. Darat. Save. Yes. Oke. Sisanya kita remove. Dihapus. Coba ya. Ini sama-sama air. Benar kan dia ada, ini ada. Ini juga ada. Udah jadi deh baterai aku. Selesai.